Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya seorang anak muda yang sekolahnya biasa-biasa saja, kuliahnya di Indonesia. Gue ingat banget tuh kalau zaman 2000, tahun 2000 waktu itu kalau sekolah di luar negeri, pokoknya pulang pasti kaya. Mindsetnya orang tua zaman dulu seperti itu. Kalau sekolahnya kuliah di Indonesia, nyari kerja biasa-biasa aja gitu. Tapi gimana dari seseorang atau anak muda yang mungkin tidak beruntung lahir dari keluarga yang ada, tidak punya modal, terus dia mau mencoba bisnis atau berjualan, bisa ngalahin orang-orang yang punya modal? Satu pengalaman ketika saya bertemu dengan calon pemodal. Dia bilang kepada saya begini, William, jangan bermimpi di siang bolong. Orang-orang yang kamu jadikan panutan, pendiri-pendiri teknologi company di Silicon Valley, mereka ini orang-orang yang lahir spesial. Kamu lahirnya biasa-biasa saja. Jadi carilah mimpi yang lebih realistis, yang biasa-biasa saja. Itu hari di mana aku ketemu tujuan hidup aku, Mas Dedi. Kenapa? Karena aku merasa bahwa sedih sekali Indonesia kita belum 100 tahun merdeka. Anak-anak muda Indonesia sudah kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Jadi buat saya, kemerdekaan untuk bermimpi itu sangat penting. Semua orang itu harus punya kesempatan yang sama. Mereka pasti akan bertanya, kamu dari keluarga mana? Dan kebetulan saya dari keluarga yang relatif biasa-biasa saja. Kebetulan ayah saya juga sakit. Jadi saat saya kuliah, dia sudah tidak bisa bekerja. Jadi saya kuliah pun modalnya ya saat itu dibantu paman segala macam. Mereka terus akan bertanya, ibu saya cuma ibu rumah tangga. Orang-orang itu selalu bertanya tentang masa lalu, tapi masa lalu itu sudah tidak bisa kita ubah. Masa depan harusnya masih ada di tangan kita sendiri. Ini yang saya sebut sebagai konsep American Dream itu ditanamkan banget ke orang-orang Amerika, bahwa kamu di Amerika bisa jadi apa saja. Tapi saya juga ingat, di Indonesia ini kita punya Indonesian Dream yang dititipkan oleh Bung Karno, pendiri bangsa, Bapak pendiri bangsa, yang mengajak kita bermimpi setinggi langit, jika kita jatuh di antara bintang-bintang. Om Deddy, menurut saya, Bro Deddy ini seorang yang bermimpi dengan mata terbuka. Apa artinya? Oke, coba terangkan. Gue bermimpi dengan mata terbuka nih ya. Oke, terangkan. Buat saya, orang-orang bermimpi dengan mata terbuka, apa yang mereka mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, itu konsisten. Mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, konsisten. Sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Mereka kadang bermimpi, gue pengen jadi ini. Tapi nggak pernah dipikirin. Rencana apa untuk mengubah mimpi itu jadi kenyataan. Nggak pernah dilakuin. Nggak pernah diucapkan, nggak pernah dilakuin. Mengapa ini penting? Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan. Satu langkah lebih dekat menjadi kenyataan. Jadi Bro Deddy, saat mungkin punya mimpi, melihat mungkin magician yang luar biasa, mungkin jadi terinspirasi. Pengen juga ya, apakah saya bisa seperti itu? Tapi Mas Deddy nggak berhenti di sana. Bro Deddy ini pasti pikirin, gimana gue bisa jadi pesulap seperti itu. Nggak berhenti dipikirin, udah jadi rencana, tapi diucapin, minimal janji kepada diri sendiri. Terus dilakukan, latihan. Jadi menjalani proses setiap hari gitu. Well, it will help a lot of people lah, pasti nolong banget. Orang-orang yang selama ini berpikir, gue bisa nggak begini ya. This is an example, life example bahwa ini orang, sorry ya, gue agak kurang ajar. Ini orang dulu susah gitu, naik pesawat aja nggak pernah. Cuman punya mimpi yang besar, punya keinginan yang besar dan dijalankan. And take a look at him now. Untuk mencapai suatu hasil, untuk meningkatkan penjualan, untuk membangun sebuah bisnis, dibutuhkan namanya niat. Sama dengan halnya kalau Anda melihat orang-orang yang mungkin di bulan puasa, mereka mungkin yang gampang sakit mah, tetapi karena mereka niat menjalankan puasa dari sahur sampai maghrib, mereka mengalami yang namanya kekuatan, karena mereka niatkan. Atau pernah Anda mungkin tahu atau Anda alami ketika seseorang mungkin harus bangun subuh tanpa dia set alarm, tapi dia niat bangun subuh karena mungkin harus mengejar sebuah flight pesawat ataupun juga ada sebuah kerjaan di subuh hari yang sangat mendesak, niat itu membuat dia bisa terbangun. Sama halnya dalam hidup ini, ketika Anda memiliki kekuatan niat atau niat yang Anda punyai sangat besar, itu akan memberikan energi, fokus, tekad untuk mewujudkan apa yang Anda ingin capai. Jadi kita perlu memiliki niat yang
kita bangun untuk mencapai. المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi, jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi, jadi kenyataan.